Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk pertemuan ke-10 saya akan membahas mengenai penetapan margin keuntungan dan nisbah bagi hasil pembiayaan. Di pertemuan 9 kemarin kita sudah bahas mengenai bagaimana proses pembiayaan itu dari mulai pengajuan dari nasabah kemudian sampai dengan akhirnya di approve gitu ya. Nah, mungkin sebelum di dalam proses pemutusan itu ada proses perhitungan gitu ya dari bank, bagaimana berapa nih margin yang akan ditetapkan kepada nasabah ini atau berapa bagi hasil yang akan ditetapkan pada pembiayaan nasabah ini gitu ya. Nah, ini kita bahas di pertemuan kali ini. Kita akan bahas dulu penetapan margin keuntungan. Profit margin atau margin keuntungan itu ditetapkan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis natural certainty contract. Jadi contohnya seperti murabahah, ijaroh, IMBT, salam, dan istisna. Basicnya ini adalah kontrak atau akad-akad yang memiliki kepastian. Pastian misalnya bayar keuntungannya berapa, kemudian bayar jasanya berapa gitu ya. Jadi ada ketentuan atau kepastian di dalam akad tersebut. Oke, referensi margin keuntungan atau margin keuntungan ini ditentukan oleh siapa sih? Nah, ditentukan oleh di dalam rapat ALKO, bank syariah. Jadi di setiap bank pasti ada komite namanya ALKO. ALKO itu adalah Asset Liabilities Management Committee. ALKO itu merupakan komite di bank yang terdiri dari direksi dan beberapa kepala divisi. Mereka bertugas untuk memaksimalkan laba perusahaan atau laba bank, kemudian meminimalkan risiko dan menjamin tersedianya likuiditas yang cukup gitu ya. Atau bisa disebut dengan ALMA, juga bisa di sebuah bank kurang lebih sama lah seperti ini gitu ya. Nah, mereka ini pada rapat ini akan menentukan nih biasanya margin keuntungan untuk akad jual beli berapa, kemudian bagi hasil untuk pembiayaan yang sifatnya kerjasama itu berapa. Nah, ditentukan di rapat ini. Oke. Ada referensi margin keuntungan, jadi ada faktor-faktor yang menentukan berapa sih margin keuntungan sampai akhirnya keluar misalkan marginnya adalah 10% atau 15% gitu ya. Nah, ini ada faktor-faktornya. Yang pertama ada DCMR, yaitu Direct Competitor Market Rate, atau ada ICMR, Indirect Competitor Market Rate, ada ACRI, Expected Competitive Return for Investor, kemudian ada Acquiring Cost, kemudian ada overhead cost. Ini kurang lebih ada 5 komponen atau faktor yang menentukan dari margin keuntungan sebuah bank. Kita bahas satu-satu. Di CMR atau Direct Competitor Market Rate itu adalah tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah. Jadi nanti bank syariah itu akan melihat nih rata-rata gitu ya, keuntungan perbankan syariah baik kompetitor atau tidak gitu, itu biasanya berapa sih gitu ya. Jadi kita lihat nih kompetitor biasanya bank A itu menentukan berapa marginnya, kemudian bank B berapa marginnya, nanti dilihat dari situ. Kemudian ada ICMR atau Indirect Competitor. Nah, ini juga sama melihat rata-rata yang bank syariah tapi bukan kompetitor langsung. Jadi kalau tadi kompetitor langsung, nah yang ini bukan kompetitornya. Jadi misalnya nih ada bank, katakan kompetitor bank A itu adalah bank B gitu ya, karena sama-sama di market share-nya sama gitu ya, mungkin asetnya sama dan lain sebagainya. Nah, itu bisa disebutkan kompetitor. Tapi kalau kompetitor tidak langsung misalnya BPRS, Koperasi Syariah, nah itu kompetitor tidak langsung sebetulnya gitu ya. Nah, bank juga harus melihat kira-kira margin mereka tuh biasanya jual berapa. Nah, di CMR juga biasanya marginnya berapa. Kemudian ada expected competitive return for investor. Nah, kita tahu bahwa dana yang disimpan di bank itu adalah hasil pengumpulan dana pihak ketiga gitu ya. Nah, pada saat kita mengumpulkan dana pihak ketiga, kita kan akan memberikan keuntungan ya kepada mereka juga. Nah, kita juga harus memperhitungkan itu. Jadi kita harus buat rencana bahwa berapa yang akan mereka dapatkan gitu ya kurang lebih, dan berapa yang akan kita dapatkan. Jadi kita juga harus memperhatikan punya target bagi hasil untuk dana pihak-pihak ketiga gitu. Kemudian ada acquiring cost. Acquiring cost itu biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung berkaitan dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga. Misalnya biaya-biaya marketing gitu ya, kemudian biaya apa ya biasanya untuk promosi dan lain sebagainya, itu acquiring cost masuknya.
Kemudian kalau overhead cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung berkaitan dengan upaya memperoleh dana pihak ketiga. Biaya overhead cost ya, biaya-biaya operasional lainnya lah gitu. Kemudian itu tadi 5 faktor-faktor menentukan membantu dalam rapat ALKO, membantu menentukan berapa margin yang akan ditetapkan di sebuah bank gitu ya pada saat dia menjual produk penyaluran dana pihak ketiganya. Oke, nah setelah RMK-nya didapat atau reference margin keuntungan dapat, nah bank syariah itu baru bisa menetapkan harga jualnya nih. Nah harga jual itu adalah dari penjumlahan dari harga beli ditambah dengan referensi margin. Mudahnya sih seperti kalau kita mau menjual barang, harga pokoknya yang kita beli berapa dan kita mau dapat keuntungan berapa. Harga pokok ditambah margin itu sama dengan harga jual. Nah, oke. Kemudian dalam menentukan angsuran harga jual nih setelah kita dapat nih misalnya harga pokok mobil 100 juta, kemudian margin yang akan diambil bank 50 juta, maka harga jualnya adalah 150 juta. Nah 150 juta ini nanti kan sistemnya akan diangsur oleh nasabah. Dibagi dua, ada angsuran pokok yang tadi yang 100 juta, ada angsuran margin yang tadi 50 juta. Jadi totalnya 150 juta ini akan diangsur. Untuk angsuran harga jual itu disebutnya ya. Nah, metode angsuran itu sendiri ada beberapa. Yang kita tulis di sini kurang lebih ada 4 ya teorinya. Ada margin keuntungan menurun, margin keuntungan rata-rata, ada margin keuntungan flat, dan margin keuntungan anuitas. Yang paling dikenal itu adalah margin keuntungan menurun, yaitu disebut efektif. Margin keuntungan rata-rata karena sama hampir-hampir mirip dengan keuntungan flat, biasanya sekarang bank menggunakan yang margin keuntungan flat. Dan margin keuntungan anuitas gitu ya. Jadi ini 4 metode angsurannya. Oke, nanti dari 4 metode angsuran ini saya akan bahas di Excel gitu ya.